Shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Luar biasa, berkat kemurahan Tuhan kita boleh hadir ke pagi ini. Ada amin? Saudaraku, saya persilakan untuk bertahan teduh sejenak, menyiapkan setiap hati serta pikiran kita supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Terima kasih. So
ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan amin. Haleluya. Yang semangat kasih tos kanan kiri. Katakan ayo kita mau siap memuji Tuhan. Kita siap mau bersorak-sorai buat Tuhan. Ajaib buat Tuhan.
umatnya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini? Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pujian tadi berkata bahwa Dia berkuasa di dalam segala hal. Maka itu berarti bahwa Dia berkuasa juga atas sakit penyakit kita, atas kesehatan kita, atas tubuh kita, atas masa depan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Dan juga tentu saja Dia berkuasa atas dompet kita, keuangan kita. Amin. Saudaraku, jika Tuhan begitu sudah baik dalam hidup kita, kebaikannya bertubi-tubi, kebaikannya berlaksa-laksa, sangat banyak. Apakah kita tidak rindu untuk memilih untuk tetap setia? Sebab Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia yang sudah lebih dulu setia dalam hidup kita. Saudaraku, nikmati pujian ini buat Tuhan dan siapkan hatimu untuk menyambut firman Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan buat Tuhan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu yang kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Saudaraku, hidup ini Tuhan tidak menjanjikan kemudahan setiap waktu, setiap saat. Ada saatnya Tuhan izinkan perkara-perkara yang tidak kita sukai terjadi dalam hidup ini. Mungkin kesakitan, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah-masalah yang lain dalam hidup saudaraku masing-masing. Dan mungkin itu membawa kita kepada keputusasaan. Kok ikut Tuhan kayak gini ya? Seperti kata pujian, seringkali aku gak mengerti Tuhan. Seringkali aku gak mengerti kenapa semuanya ini terjadi. Tapi Tuhan mau kita seperti hamba yang setia. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan mendapati kita adalah hamba-hambanya yang setia. Saudara mau berikan hidupmu buat Tuhan, dan Tuhan akan menyambut kita pulang kepada rumah kekekalan kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Bangkit berdiri saudaraku, nyanyikan pujian ini. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku
semua dalam doamu, permohonanmu. Sampai ku menutup mata, sampai Engkau panggil kami pulang, mau tetap mengasihimu. Amin, haleluya. Dapat ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku akan tetap padamu, melayanimu. Pada abadnya saya persilakan hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Amin. Ku hamba-Mu yang setia, yang ku dapati, biar Kau dapati. Hamba-Mu yang setia, biar Kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih dapat menikmati kemurahan-Mu di sepanjang sisa kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik, dan kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu, menjadi hamba yang setia sampai akhir Amin. kami menutup mata. Yes. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami jatuh terpuruk. Kami tahu Engkau siap sedia dalam segala hal untuk menolong umat-Mu di tempat ini. Amin. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat Tuhan yang percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat hari ini maupun hari besok. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya lagi. Shalom. Oh, baru keluar suaranya, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang terakhir di bulan yang ke-6 di tahun 2026. Saudaraku yang dikasihi, sudah satu semester, sudah setengah tahun kita jalani tahun ini. Ya, 6 bulan terasa begitu cepat kita lewati. Ya, 6 bulan lagi kita tahun baru. Ya. Apa yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk membaca satu kebenaran ini, saudara. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanak itu. Apa yang kita pikirkan tentang masa kanak-kanak, saudara? Ya, begitu kita seringkali
sesudah sebesar ini kita melihat anak kecil, melihat kanak-kanak ya, melihat anak sekolah minggu, betapa bahagianya, betapa cerianya mereka bermain-main. Ya. Seolah-olah ketika kita dulu tidak memiliki masa kanak-kanak yang memuaskan, kita ingin kembali untuk ke masa lalu. Seandainya aku punya masa kecil yang indah dan menyenangkan. Wow, betapa menyenangkannya, saudara yang dikasih Tuhan. Seandainya. Nah, sekali saya mau baca untuk saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, katakan dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang dewasa akan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya, ya. Tapi hari-hari ini kita akan dapat melihat bahwa seorang kanak-kanak memiliki jiwa yang dewasa. Nah, sementara itu saudaraku, apa sih enaknya jadi kanak-kanak? Apa sih enaknya jadi anak kecil? Ya, kira-kira enaknya jadi anak kecil, jadi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu ya seusia berapa tahun? Berapa tahun Bu Suci? Ya, karena yang ada 7 ya. Ya. 4 sampai seusia SD, saudara. Apa yang kita lihat, yang kita pikirkan tentang anak usia SD ke bawah, atau anak usia PAUD, atau anak usia TK, ya kan? Apa yang kita bayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, kehidupannya menyenangkan, ya, tidak peduli dolar naik, tidak peduli harga sembako naik, ya, tidak peduli ada musibah, tidak peduli ada kecelakaan, ya. Yang anak kecil tahu, dia percaya bahwa orang tuanya pasti sanggup menolong dan melindunginya. Itu anak kecil, saudara. Tidak tahu bagaimana harus bekerja keras di bawah terik matahari, siang-siang kepanasan, ya, malam-malam kedinginan, pergi pagi pulang pagi. Anak itu tidak pernah mikir kayak gitu. Yang dia pikirkan, dia lapar, lihat di meja makan ada makanan, ya kan? Ketika pengen jajan, dia taunya minta, dikasih uang, ya. Pengen baju, aku mau itu, ya kan? Tinggal minta, dibelikan. Kalau nggak dibelikan, nangis, gulung-gulung, ngambek, nesu, mecucu. Ini aja, ya kan? Ini aja. Enggak, aku maunya yang itu. Dia tahu di situ bandrolnya, ya, bahannya bagus, ya kan? Nggak mikir kalau orang tuanya ini punya uang atau tidak, cukup atau tidak. Yang penting kemauannya dipenuhi, saudara. Itu kanak-kanak, anak kecil, anak sekolah minggu, saudara. Ya, nah, ketika menginjak dewasa, apakah anak kecil ini akan berubah? Ya. Yang tadinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau masih anak kecil pakai hot pants kemana-mana, gak ada masalah. Tapi ketika sudah akil balik, saudara pakai hot pants pergi keluar di jalan, bermasalah. Anak kecil pakai daster,
pendek-pendek keluar di jalan gak ada masalah. Tapi kalau seorang emak pergi belanja pakai daster, baju tidur, jadi masalah bagi laki-laki. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak kecil pakai tank top masuk gereja, gak ada masalah. Kalau anak gadis pakai tank top, memandang wajahmu, bermasalah gak? Jadi masalah yang ada di sampingnya dan belakangnya, ya kan? Ya kalau pakai parfum, saudaraku, bukan masalah bau, tapi masalah apa? Pandangan mata. Walaupun bisa merem itu penyembahannya, nggak berani lihat itu. Ya. Ketika hari ini kita melihat, ya, saudara, apakah kita masih menjadi orang yang masih kanak-kanak atau sudah menjadi orang yang dewasa? Kanak-kanak, dewasa itu berbeda, saudara yang dikasih Tuhan. Maka hari ini kita akan berbicara tentang hal ini, ya kan? A wise man or si unyil forever. Tahu wise man? Wise man itu orang yang bijak, orang yang sudah dewasa, saudaraku, atau menjadi unyil, si unyil selamanya. Ya. Sebelum nanti masuk ke perenungan selanjutnya, saudaraku, tahukah saudara, kalau siapa yang masih ingat dengan film anak-anak dengan si unyil? Halo? Ada yang masih ingat cerita si unyil? Kalau saudara nonton film anak-anak si unyil, ya, dari dulu sampai hari ini sekolahnya apa? Masih apa? Sudah naik kelas? Apa? SD terus, ya kan? Sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara usia berapa dia masih SD terus sampai hari ini? Ya. Nah, ini si unyil forever, saudara. Si unyil selamanya, dia masih kanak-kanak terus. Walaupun dia hidup sudah berpuluh-puluh tahun sampai kita punya anak cucu. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karakter si unyil itu playback. Saya mengutip dengan komedinya Cak Lontong ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karakter si unyil itu playback, ya, senangnya hanya bermain-main, ya, tidak mau tahu apa tanggung jawab, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau saudara melihat anak-anak ketika dalam ibadah, mereka bebas aja. Ketika tidak ada teguran, bisa lari-lari dalam ibadah. Di sekolah minggu cenderung, ya, gerak ibadahnya, ya kan? Walaupun guru sekolah minggu mengajar, menyampaikan firman, anak sekolah minggu pun juga gerak, jalan-jalan, ya kan? Asik dengan dunianya, saudara. Itulah karakter si unyil. Kesukaannya bermain-main. Nah, tidak punya tanggung jawab. Nah, itu si unyil, playback, ya. Yang kedua, dalam karakter film si unyil ini ada tokoh yang kedua, namanya Pak Raden. Tahukah saudara tokoh Pak Raden ini karakternya seperti apa? Ya, karakternya itu seperti Ndoro, ya, tahu seperti Ndoro, orang-orang yang terhormat atau istilahnya orang punya martabat tinggi, ya, bagaikan seorang raja atau seorang raden, ya, namanya Pak Raden, ya, dia adalah feodal, kesukaannya pengen dihormati, ya kan? Pengen dihargai, pengen disanjung. Kalau itu, gitu kan? Kalau saudara memperhatikan karakter Pak Raden, ya kan?
tidak bisa dikritik atau tidak bisa dikasih masukan, tidak bisa dinilai oleh siapapun. Itu Pak Raden. Kalau ada yang menilai, maka dia akan menjadi korban, saudara. Ya, itu Pak Raden, saudara, yang dikasih Tuhan. Pak Raden ini memiliki mental ndoro, dia harus dilayani, ya kan? Seolah-olah gini, kalau ada orang, dia nggak akan mungkin mendekat, dia nunggu orang lain yang mendekat. Itu Pak Raden, saudara yang dikasih Tuhan. Seolah-olah dirinya saja yang terhormat, saudara. Seolah dirinya saja yang mulia, dirinya saja yang bermartabat, dirinya saja yang menjadi raja. Pak Raden. Karakter yang ketiga, sebelum karakter yang ketiga, Pak Raden ini suka sekali menceritakan masa lalu, kejayaan masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu. Dulu saya begini begitu, saya begini begitu. Pak Raden. Kalau saudara memperhatikan film Si Unyil, menemukan Pak Raden sedang tampil, saudara, dia suka bercerita tentang masa lalu. Artinya membanggakan dirinya di masa lalu. Yang ada cuma kenangan, saudara. Flashback. Cerita-cerita masa lalu. Ya. Yang ketiga adalah tokohnya Pak Ogah. Tahu Pak Ogah? Tahu Pak Ogah? Nah, Pak Ogah itu yang rambutnya gondrong. Bukan ya? Pak Ogah itu yang rambutnya botak, ya kan? Mas Dimas tentunya nyengir ya. Ya. Pak Ogah ini punya karakter segala sesuatu harus menguntungkan. Ya. Apa slogannya? Capek dong. Semua segala sesuatu Pak Ogah ini diukur dengan uang. Saudara lihat, makanya slogan Pak Ogah itu cashback. Ya, harus ada cashbacknya, saudara. Pragmatis. Harus ada keuntungan. Untung saya apa? Kalau nggak ada untung, ya ogah. Itu ciri-ciri Pak Ogah. Nah, ini termasuk karakter kanak-kanak unyil, sing unyil yang tak pernah berubah. Ya kan? Pak Raden yang selalu hidup di masa lalunya. Pak Ogah selalu harus ada keuntungan dong untukku. Ya. Mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Kalau nggak dikasih uang nggak mau, ya kan? Ada nggak? Anak kita nggak mau sekolah kalau nggak dikasih uang jajan. Aku kan mau berangkat sekolah. Nggak ada uang jajan. Apakah uang jajan wajib? Wajib emang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan belajar ya perbedaan tiga karakter kanak-kanak ini, walaupun Pak Ogah itu tua loh, ya. Pak Raden juga tua, yang tak pernah tua itu si Unyil. Tapi semua karakternya tiga-tiganya sama kanak-kanak, sudah. Nanti kita akan belajar dari karakter Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu punya karakter, dia memikirkan masa depan, no going back. Mas Kate masih ingat lagu No Going Back? Ya. Melupakan masa lalu, melupakan gayanya Pak Raden. Ya. Masa depan fokus kepada satu tujuan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi dewasa itu tidak punya pemikiran seperti kanak-kanak, ya.
yang sukanya hanya bermain-main, ya kan? Yang tidak memikirkan tugas dan tanggung jawab. Hari-hari ini pun anak sekolah yang memikirkan tugas PR-nya adalah orang tuanya. Coba PR-nya sudah dikerjakan belum? Ayo les. Supaya yang ketakutan orang tuanya kalau nilai anaknya jelek. Anak semua bebas-bebas aja. Ya, mau jelek, mau bagus, mau ranking, mau enggak, sebodo amat. Yang penting happy, sudah. Nah, ini yang penting happy ini ya kanak-kanak sudah yang lihat. Nah, bukan yang penting happy, tapi dalam segala keadaan kita menghadapi sesuatu harus happy, sudah. Nah, 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Kalau pemikiran kita masih sama seperti si Unyil, sama seperti Pak Raden, sama seperti Pak Oga, berarti walaupun kita sudah berumur, mau umur 15 tahun, mau umur 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau pemikirannya masih sama dengan si Unyil, Pak Raden dan Pak Oga, dia masih kanak-kanak sudah. Ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak jahat, ya wajar anak-anak. Ya, diwajarkan, dikompromikan, dimaklumi. Ya, anak-anak mah bebas, ya kan? Tapi sebenarnya yang malu kan orang tuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? KNA lah, sungkan lah, apalah, kan orang tuanya yang memikirkan. Anak-anak yang tidak berpikir sampai sejauh itu, saudaraku, tidak memikirkan future, ya, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan hari esok. Yang penting hari ini aku senang, ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, ya, tetapi orang dewasa dalam pemikiran, pikiran kita. Maka firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Percaya Tuhan Yesus boleh, tapi kalau pikirannya tidak berubah, sama aja dia adalah bayi rohani, masih harus minum susu. Kita punya anak anjing, masih minum susu sampai hari ini, baru berumur 3 bulan, ya. Yang paling menyenangkan dari antara makanan yang dia konsumsi adalah susu. Yosua, Rizky ya, masih suka minum susu? Suka ya? Kadang-kadang, ya. Nah, orang dewasa punya pemikiran yang lebih luas. Orang dewasa punya pemikiran lebih panjang, ya. Orang dewasa memikirkan bagaimana, oh iya, saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau saya bongkar aib istri saya. Nah, istri saya itu kalau sudah mahnya kambuh, lambungnya kambuh, dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia akan bekerja dengan kusro. Tahu kusro? Kemrungsung, gerusak-gerusu, ya. Pernah suatu ketika di Lampung, saudaraku, kita punya laptop satu-satunya, itu pun kredit 1 tahun saya, potong gaji 500 sebulan. Dengan enaknya dudukin, saudaraku, laptopnya itu didudukin. Laptop harga waktu itu anggap aja 10 juta, zaman itu loh. Didudukin, mau ngomong gimana gitu kan? Mantan anyar, ya, masih sayang-sayangi, ya kan? Sampai silakan mau marah, ya, namanya ibu kos, bapak asrama, sudah kita bapak ibu asrama. Kita ngomong 11 pendeta di mes gereja itu.
ngomong ada 11 hamba Tuhan. Antara guru, trainer, dan pendeta ada di satu rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar satu rumah. Nah, mau marah ya nanti didengar sama anak asuh, ya kan? Nanti bisa sampai telinga Bapak Gembala. Bahaya. Nah, saudaraku, diam. Kalau sudah capek, lapar, wah tambah bodoh. Iya, lapar itu bikin bodoh. Kurang tidur, ya tambah bodoh. Kaencer, ya. Tahu termos air? Termos air itu kan di dalamnya itu oklak-oklak toh, ya. Setelah nuang air, apa yang terjadi? Ya, banting aja deh, banting aja deh. Nah, gak bisa kah naruh yang tanpa bunyi? Gak bisa kah naruh termos? Sudah kencot, kemerungsung, ya. Pokoknya harus segera selesai. Apalagi kalau baking soda main, kan? Kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi apa yang dipikirkan itu tidak bisa terkelola dengan baik, saudaraku. Semakin dewasa, maka pikirannya ini akan berkembang. Bagaimana supaya termos ini awet, kita punya barang, ya kan? Tak kasih aturan. Kalau kamu dari luar, setelah buka grendel, gembok jangan segera dicantolin, pegang. Karena kalau orang kemusuh dicantolin jatuh. Gembok itu sering kali rusak karena dijatuhkan, sudah. Karena apa? Kamu megang. Terus kalau megang jangan dimainin, ya, ya, cetak cetek, cetak cetek, cetak cetek. Lama-lama bisa jatuh. Sering kali rusak. Bukan karena apa? Karena tangannya gradil. Tangannya gradil. Nah, kalau dewasa mikir ya, ini kalau beli gembok ini, nah sekarang sudah naik, sudah. Dulu cuma 40.000, sekarang sudah di harga 60.000, sudah lihat. Itu gembok. Ya, kalau setahun ganti gembok 12 kali. Bisa mikir nggak? 12 kali ya. Sebenarnya satu gembok aja cukup awet kalau tahu cara makainya, sudah. Begitu juga dengan kita hari-hari ini, ya. Apakah pemikiran kita beranjak dewasa atau pemikiran kita masih kanak-kanak? Arti tidak mau tanggung jawab, bebas, sukanya bermain-main saja, atau kita mulai berpikir ya sebagai orang yang dewasa. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras orang dewasa itu makanannya mulai keras. Contoh butin, ya. Anak sekarang kasih butin. Coba anak bapak ibu kasih makanan butin lah, muntul lah, apa butil lah, apa butin, talas lah, ya. Coba dikasih makanan tiwul lah, sekok empok lah, kasukan. Nanti baru tahu rasa kalau sudah mulai tua, sakit-sakitan harus mengurangi makanan kesukaannya.
Kak boleh makan Kentucky banyak-banyak, kak mungkin makan gorengan banyak-banyak, kak boleh makan cilok, kak boleh makan cireng, kak boleh makan apa kacauan? Seblak. Oh ya seblak enak, tiap hari makan seblak. Ya. Kamu bisa anak hadis usia remaja, usia sudah angin balik sudah aku ya. Mahasiswa bisa masak? Bisa. Masak apa? Mie. Mie. Apa terus? Telur ceplok, ya kan? Apa lagi? Nah, saya ketika masih SD laki-laki, karena ikut nenek yang pedagang masakan, jualan makanan di warung kantin sekolah, saudaraku, ya, jualan pecel, jualan gorengan, ya, kalau sore jualan rujak, ya kan? Terus kalau di zaman dahulu itu pakai apa? Baskom, keliling es buah, ya, weci, tahu weci? Gak ada yang tahu weci ya, Ibu Erna ya, gak ada yang tahu sini. Weci itu bakwan yang dicetak pakai aerosol loh. Yang bulat-bulat itu namanya weci. Ya kan? Jemblem, ya kan? Saya masih SD sudah jualan, sudah memperkerjakan teman-teman. Ayo ikut jualan, nanti tak kasih persenan. SD saudara. Ayo kumpulin kayu bakar, ya kan? Spekul 100. Ayo ikut ngerontokin ngunduh kopi 1 kilo. Tak kasih upah nanti gitu kan. Ayo bantu ngisi bak air. Kalau di sana kan PET saudaraku. Kalau di Malang itu namanya PET. PET itu tandon air pump yang untuk kampung satu tempat untuk satu lingkungan. Ya. Ngambilin air bak di rumah itu kalau mau tahu 2 meter, musuhnya segini tingginya. Kapan kebel lah aku sing ngisi dhewe. Yo kelenger. Karena punya akal yang dipakai sudah mulai licik-licik, sudah mulai dewasa dalam pemikiran, sudah bagaimana cari uang seharusnya supaya bisa menginginkan sesuatu dan mendapatkannya. Ya saya ajak teman-teman main saya, yuk bantu aku nih menuin bak ini. Nanti satu orang 50 itu sekarang udah gede sudah. Zaman saya SD uang 25 itu wah luar biasa. Sekarang uang 100 kasih ke tukang parkir buat. Gak percaya? Kasih aja coba recehan 100-an ke tukang parkir. Bukan laku. Padahal kalau dikumpulin 100 kali 10 sudah 1000 nilainya. Pemikiran dia masih kanak-kanak. Kalau 100 dikumpulin coba, Bapak Ibu, uang 100, 200 ya, banyak tercecer, jatuh-jatuh di rumah saudara. Ya, aku 200 enggak ada harganya, enggak mau ambil di depan rumah, pintu sial di lorongnya itu kan. Saya ambil ya kan, saya taruh di meja ya kan, gak tahu ya, nemu kan 200. Iya sudah 200 itu kalau dikumpulin kali 10 sudah 2000 ya, sudah bisa bayar parkir. Nah ini yang pemikirannya mulai meletek. Tapi kalau nggak meletek uang 200 ya dibuat. Nah tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk
Kira-kira kalau saya makan tulang, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masih ingat ketika hidup saya dari rantau ke rantau, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bagaimana harus mengisi perut dengan kenyang. Kesukaan saya pada waktu itu adalah makan bebek goreng, badut. Dan saya ngajak teman yang juga pekerjaannya cuma mandiin anjing, salon anjing, saudara. Yang saya tolong sampai hari ini dia sudah mulai berhasil, punya kendaraan, punya karyawan. Tadinya cuma modalnya mandiin satu anjing pasiennya, luar biasa. Dan dia kalau makan, saudaraku, tulangnya itu nggak akan tersisa, sampai bersih, ya kan? Sampai tulang pun ikut bersih, saudara. Saudara lihat hari-hari ini anak-anak kita kalau makan, ya kan, sudah milih harganya yang mahal, ya, apakah dihabiskan sampai bersih? Ikan lele pun, saudara, kalau di zaman itu, ya, digoreng sampai kering, lalu diulek. Jangankan ikan lele, ikan asin pun nggak tersisa kotorannya, ya, nggak tersisa kotorannya. Semakin mendekati kepala itu semakin enak, karena adanya cuma itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini ada banyak di antara kita, ya, anak-anak kita itu tidak tahu bagaimana rasanya mengadakan makanan yang kita makan itu. Kalau harus jualan dari pagi sampai malam, Bu Titi jualan dari pagi sampai jam berapa? Jam 7. Untungnya Royko berapa? Untungnya micin berapa? Nah. Untungnya beras berapa? 1.500. Ya, untungnya rokok satu bungkus satu batang. Modalnya sudah gede, nungguin mencicil, apalagi kalau belum bungkusin gula, bungkusin tepung. Anak kita, dan duit mah, dan duit bu, gitu kan? Kak tahu rasanya bungkusin beras, bungkusin minyak, ya. Kak tahu itu mencicil dari pagi, nggak bisa tidur. Kalau ditinggal tidur di pinggir jalan, oh bisa diambil orang itu barang dagangan. Anak kita nggak pernah mikirkan hal itu karena pemikirannya masih anak-anak, belum makan makanan keras, dia masih lembek-lembek, ya nggak apa-apa, dimaklumi. Kalau hidup kita hari ini, seusia ini masih minta dimaklumi, wajar atau tidak wajar? Ada orang marah, kerjanya marah-marah, itu berarti minta dimaklumi, ya? Kayak gitu aja jadi masalah, nah itu minta belum siap makanan keras, ya, belum tahu membedakan mana yang baik daripada yang jahat, ya. Ingat, persembahan yang hidup, ya, yang berkenan kepada Allah, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Belum sampai ke situ, saudara. Masih pengennya senang-senang seperti si Unyil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, mendatangkan damai sejahtera bukan hanya mendatangkan kesenangan, saudara. Orang yang damai sejahtera pasti hidupnya senang. Orang yang senang belum tentu damai sejahtera, ya kan? Contoh, orang yang senang itu ibarat orang yang punya banyak duit. Ya, aku pengen makan ini, ya kan? Tapi setelah makan itu
dia gelisah. Tahu? Makan bisa enak, tapi hatinya selalu gelisah. Tapi orang yang punya damai sejahtera, ya, walaupun dia tidak pegang duit, dia tahu bahwa ada support system yang terjadi dalam hidupnya. Tahu support system? Support system itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak kita bisa lakukan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, dan itu mentok sampai di situ, pintu semua tertutup. Ada support system yang namanya Jehovah Jireh, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Tadi pagi isi saya bolak-balik memperkatakan afirmasi, jangan kamu khawatir, jangan kamu stop, ya, jangan kamu khawatir, stop. Loh, saya kan menguatkan iman, betul, tapi semakin kamu katakan, semakin kata khawatir itu ada di otakmu. Terus gimana? Senang aja, senang aja, jangan kelihatan orang susah. Langsung berhenti dia ngomong sendiri, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, kan? Udah stop ngomongnya. Nah, tapi saudaraku, kalau mau masih belajar, perkatakan saja. Tapi sebagai orang yang dewasa secara rohani, saudara akan berubah dari hari ke hari, semakin berubah, karena tahu bahwa hidup kita ada support system. Ya, nah, mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jadi hidup ini ada sebuah tujuan, karena hidup kita bukan hidup yang hanya sekedar lahir ke dunia ini, menjadi gede, ya, bekerja, punya uang, menikah, punya anak, apalagi mati. Tujuannya hanya untuk lahir, hanya untuk mati, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Mempertahankan hidup hanya sekedar hidup, ya. Makan untuk hidup, ya, atau hidup untuk makan, ya. Makan untuk hidup, hidup untuk saling membangun. Sekarang yang kita bangun siapa? Menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita saling membangun. Membangun siapa? Loh, bangun diri aja belum selesai, membangun orang lain, gitu kan? Bangun diri, ya. Karena ya masih kanak-kanak. Bagaimana bisa membangun, saling membangun orang lain kalau kita masih kanak-kanak? Hanya seperti si Unyil, seperti Pak Raden, seperti Pak Oga, nggak bisa membangun orang lain, itu nggak bisa, saudara. Itu belum dewasa, saudara. Ya, sekarang kita pindah ke apa yang menjadi karakter Rasul Paulus, saudara yang dikasih. Rasul Paulus itu berpikir tentang masa depan. Semua masa lalunya dianggap sampah. Ya. Apa yang dia miliki? Rasul Paulus itu guru besar, ibaratnya orang hebat, orang pintar, ya. Dia guru, ahli Taurat, dia memegang kuasa untuk melakukan sesuatu, eksekusi, ya kan? Terus dia juga pengajar yang handal. Dia adalah ahli kitab, saudaraku. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya itu dianggap sampah dibandingkan dengan ketika dia mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu memulihkan hidupnya menjadi baru. Ia tinggalkan semuanya itu demi apa? Hanya satu tujuannya, nama Yesus yang ia beritakan. Saudara yang dikasih, disitulah dia menulis Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
Ya, melainkan aku mengejarnya. Mengejar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu tidak bisa serta-merta otomatis. Kesetiaan itu perlu diusahakan, karena di situ bukan seolah-olah aku telah memberi hal ini atau telah sempurna. Bukan, kesempurnaan itu tidak bisa secara otomatis. Maka dia melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Mengejar, menangkap. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengejar dan menangkap? Gimana, Bin? Kamu punya feeling terhadap seseorang. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Langkah yang pertama menurut Paulus adalah mengejarnya. Langkah berikutnya adalah menangkapnya. Nah, lakukan itu. Loh iya toh, berharap dapat jodoh, diem baik, ya gak dapat. Ya, lihat, kejar, tangkap. Ya, itu kalau sudah dewasa memikirkannya begitu. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus hidupnya dimenangkan, ditangkap, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mudah saja menganggap bahwa hidup ini ya begitulah. Hidup ini adalah begitulah. Tadi lagu yang terakhir tadi apa? Jom. Memilih untuk setia. Setia itu pilihan, saudara. Ya kan? Setia itu pilihan. Tapi seringkali Bim salah Bim, aku percaya Tuhan begini. Seolah-olah kesetiaan itu otomatis, saudara. Kesetiaan itu perlu dilatih tiap-tiap hari, karena godaan tiap-tiap hari itu datang. Apalagi ya, yang kita sering keluar rumah, godaan itu pasti datang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesetiaan itu perlu dilatih. Nah, kenapa? Untuk menjadi orang yang dewasa tidak serta-merta otomatis jadi dewasa. Ya, mengejar, menangkap. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Walaupun sudah ditangkap, seolah-olah tidak menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, meninggalkan masa lalu, no going back. Ya, melupakan apa yang sudah terjadi, move on. Ya, mulai berpikir bagaimana hari ini ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai berpikir bagaimana aku harus memanfaatkan sisa hidupku. Saudaraku, kalau saya hari ini umur 50 berapa? Jam? 52. Kalau saya hari ini umur 52, sementara kira-kira kebanyakan orang mati di usia 70 tahun kalau gua, berarti masih tinggal sisa 18 tahun lagi sesuai kredit rumah. Kredit rumah sekarang ya mati baru lunas. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sisa 18 tahun ini, apa yang mau saya kerjakan sampai akhirku menutup mata? Apakah aku ada manfaatnya? Atau hanya suka main-main saja? Atau seperti Pak Raden? Atau seperti Pak Oga? Ya, Pak Oga itu pragmatis. Ya, kalau ada untung aku kerjakan, kalau nggak ada untung nggak aku kerjakan, saudaraku. Tapi orang yang dewasa nggak ada untung, nggak rugi pun dia akan kerjakan. Ya kan?
Rugi pun kalau orang dewasa, tapi ketika itu berbicara tentang tanggung jawab, dia akan kerjakan, saudaraku. Bukan masalah cashbacknya, ya. Karena cashback itu ada sekali lagi ada support system. Percayalah bahwa support system yang Tuhan berikan, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi itu selalu ada. Amin. Kalau saya nggak hidup di situ, saudaraku, hari ini saya udah kolek. Kalau saya tidak dapat mempercayai bahwa support system Tuhan itu kerjanya akumulasi. Kerjanya akumulasi, katakan akumulasi. Akumulasi itu ketika engkau bekerja, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika engkau membutuhkan sesuatu, itu ada. Itu namanya sistem support system akumulasi. Jadi dibayarkan pada waktu kamu butuh. Kamu kerja tidak dapat apa-apa. Seringkali orang hanya berpikir kanak-kanak seperti Pak Oga, harus ada cashbacknya dulu, dikasih uang dulu baru mau kerja. Nggak ada support system di situ, saudara. Contoh, pekerja tukang sampah. Dia mau mengambil sampah kalau dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang, dia nggak mau mengambil sampah. Dia makan berdasarkan kerja saat itu. Tidak ada support system. Harusnya dia mengambil sampah, dibayar atau tidak dibayar, dia lakukan pekerjaan itu dengan setia. Maka yang punya sampah itu akan mikir, iya ya, rajin banget nih orang, rajin banget. Biasanya dikasih apa, Pak? Tips. Dikasih salam tempel, sudah lihat dikasih Tuhan. Jangan ketika kita ada langsung sapu kayak kita ke kuburan itu loh, saudaraku, ya kan? Kita lagi ada di kuburan, langsung pegang sapu, grek. Istriku nih kalau kena debu asma, berhenti nyapunya di situ sih. Setelah disuruh berhenti, pindah kerjaan lain, Pak. Sampahnya dibakar. Kurang ajar ya. Sudah tahu dia nggak bisa kena asap nih istriku. Matikan nggak? Diam aja. Sementara itu sudah ada iuran kebersihan pemakaman tuh, nggak dibersih-bersihkan tuh. Giliran kita datang, pura-pura bersih nyapu rumput, nyapu malam-malam. Itu nggak ada support system, dia hanya makan pada waktu kerja saja. Kalau nggak kerja, dia nggak akan makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau ada support system, ya orang yang setia, yang dibangun dalam kehidupannya, ya tanpa bekerja pun dia akan bisa karena pekerjaannya sudah lewat. Pak, masuk? Masak? Oh. Mengalami. Itu yang dikenal filosofi Jawa dengan tabur tuai. Ya, nah, sampai di mana tadi? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi memandang ke depan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Memandang ke depan. Memandang ke depan itu fokus. Fokus kita, apa yang menjadi pemikiran kita lebih luas ya searching. Searching. Jangan nontonnya mandek kayak di situ. Searching. Ya kan? Searching kamu jawab. Searching kan? Berselancar, ya kan? Jangan itu aja yang ditonton. Berselancar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, kalau udah ngomong hadiah kita udah senang deh. Ya, nanti ada hadiahnya. Oh, senang banget. Padahal, saudaraku yang orang yang dewasa tidak perlu diiming-imingi dengan hadiah. Karena apa?
dia bisa beli sendiri hadiah itu. Dia bisa mendapatkan sendiri hadiah itu, saudara. Berlari-lari kepada tujuan, tapi di sini ya sudah sewajarnya menerima dengan sukacita, toh. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini, saudaraku, setiap orang Kristen itu dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya setiap pendeta, tapi setiap orang Kristen hidupnya dipanggil oleh Tuhan. Namanya high calling. Panggilan tertinggi kita adalah mengikut Yesus. Itulah apa aja? Lagi benar ya? Lagi ngelamun, saya aja yang ngelamun itu. Nah, itu yang namanya selancar, sercek ekor mata ini dipakai dengan cermat, saudaraku. Walaupun begini masih memperhatikan yang sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu namanya jeli mengamati, ya, mengejar, kira-kira siap ditangkap. Nah, saya tadi nyuruh, kamu ngapain, adik? Gak ngapa-ngapa, ya udah cepat rapi aja. Mau ngapain lagi? Buang-buang waktu? Main ya enggak? Kalau punya suami kan bisa main-main. Wow, ibunya ketar-ketir. Ya, kita nyanyi satu pujian yang terakhir tadi. Saudaraku, sekali lagi saudaraku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau merenungkan apakah hidup kita sudah menjadi orang yang cukup setia, atau kita masih belum tahu kita sedang mengerjakan apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya beri waktu saudara untuk merenungkan kehidupan yang sudah kita jalani. Apakah kita cukup menjadi orang yang dewasa, yang punya tanggung jawab? Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, yang kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita ketemu Tuhan secara langsung,
Apa yang Anda ingin kita katakan kepada Dia? Apa yang Anda mau kita lakukan? Apakah kita berkata, Tuhan aku siap? Apakah kita akan kembali flashback? Ternyata selama ini aku sudah buang-buang waktu banyak tanpa ada sesuatu yang berarti, bermakna. Mulai berpikir, minta kekuatan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita hari ini menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa, dia tidak minta dilayani. Orang yang dewasa, dia punya kesanggupan melayani, bahkan kesetiaan sampai akhir menutup mata. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sedang fokus memperhatikan hidupmu hari ini. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan kepada para petugas untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap tabungan kita. Dalam kasih, Ibu Erlina akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu semakin Tuhan pakai dalam hidupnya. Tuhan memberkati dalam setiap apapun yang hamba-Mu lakukan. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak. Dan menanti memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kerajaan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang setar. Bersama Yesus tidak ada untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus adalah Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia segala raja. Shalom. Selamat siang. Jam 11 ke atas sudah siang, Bapak. Kalau 11 ke bawah masih pagi. Selamat ulang tahun untuk Bu Jatuh. Selamat ulang tahun untuk Ko Johannes. Ada kesaksian hari ini? Ditunggu loh. Enggak doa penutup. Baik. Karena hari-hari bulan-bulan ini ketika saya membaca yang ulang tahun, ternyata ada almarhum Pak Giarto. Saya teringat akan kesetiaannya di masa-masa akhir hidupnya, di usianya yang sudah menjelang ya pensiun, kembali ke pulang ke rumah Bapak. Semakin hari semakin setia. Yang saya ingat itu kesetiaannya. Dan yang kedua adalah kenakalannya. Tapi yang kenakalan saya tutup.
Ya, saudaraku, saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk Bu Jatu dan Mas Jo, juga ada Mas Rian, yang Tuhan boleh izinkan beri kesempatan untuk menikmati usia yang dewasa. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, dan memberi harapan yang baru. Pemulihan terjadi tiap-tiap hari, bahkan semakin hari tahu dengan pasti kemana harus melangkah. Berkati hidupnya, berkati masa depannya, berkati pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini tetap setia untuk mengiringmu. Kami percaya penyediaan Tuhan itu tetap dan lebih daripada cukup. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati setiap umat Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kau sampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah hidupmu, masa depanmu, pasanganmu, keluargamu, bahkan anak seisi rumahmu menerima berkat Tuhan yang lebih daripada cukup. Berkat yang baru setiap hari, setiap pagi disediakan bagimu. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya. Tuhan Yesus baik, katakan amin.